Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. ini adalah edisi kedua di acara ngobras ngobrol bareng Mas Anam. Ya, kebetulan saya sendiri yang apa namanya yang mengasuh acara ini. Semoga saya pas bisa setiap hari Sabtu. Dan ini edisi kedua eh, kami hadirkan. Sebenarnya awalnya kami hadirkan Ibu Oktaviani, anggota DPRD, wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Tetapi beliau mendadak ada kegiatan lain, ada acara lain yang sangat urgen sehingga beliau minta ditunda insya Allah pada Sabtu depan. Dan Mas Ferdi yang semula kami jadwalkan pada bulan depan dan kebetulan beliau ada di Lumajang, maka Mas Ferdi kami majukan hari ini dan alhamdulillah beliau bisa. Mas Ferdi ini adalah sosok tokoh muda dari Lumajang yang beliau sehari-hari saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak Mas Anam. Saiful, Mas Anam. Gimana Ini kabarnya Mas Ferdi? alhamdulillah baik, lagi pulang kampung. Nah, jadi Mas Ferdi ini Sowan ke aslinya Ibu. dari Aslinya dari Rowo Kangkung, Rawakangkung ya. Desa apa? desanya Desa Sidorejo. Ini coba saya bacakan. Mas Ferdi ini masih terbilang masih sangat muda. Kelahiran Lumajang 13 Februari 94, jadi masih umur Sekarang 27. 27 ya. Nggih. 27 dan tahun ini akan meraih gelar doktor. Bismillah, insyaallah. Mohon Luar doanya. biasa. Jadi Mas Ferdi ini dulu SMA SMA 2 Negeri ya. 2 Lumajang. SMA Negeri 2. Kemudian S1-nya di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, S2-nya Ilmu Komunikasi masih di Brawijaya, baru S3-nya ini saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Indonesia. Ini luar biasa. Mas Ferdi ini sambil kuliah juga sudah sambil mengajar ya, Sambil mengajar. sambil mengajar di Universitas Hamka ya, UHAMKA. UHAMKA di Jakarta. Kemudian juga peneliti Pusat Studi Peradaban di UB, Direktur Eksekutif di IDEA dan lain-lain lah. Tapi yang juga menarik di sini Mas Ferdi ini, nah ini yang juga tadi saya baca apa namanya, yang juga luar biasa ini Mas Ferdi prestasinya. Wah, lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 8 tahun akademik 2015 2016. Jadi lulusan terbaik di fakultas ya, Lulusan terbaik di fakultas, fakultas ya, mewakili untuk di universitas universitas. ya. Mahasiswa berprestasi 1 ilmu komunikasi FISIP Universitas Brawijaya tahun 2013-2015 dan masih banyak lagi. Ini luar biasa apa namanya prestasi beliau dan saat ini dan insya Allah tahun ini apa namanya lulus S3. Tadi juga saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, setelah ini mau kembali ke Malang atau masih tetap di Jakarta gitu ya. Lah oke, Mas Ferdi, bincang-bincang pagi ini kita akan membahas tentang media sosial ya. Jadi Mas Ferdi sangat pas kalau membahas tentang media sosial, juga pemilih milenial dan kebetulan Mas Ferdi juga masih kelompok milenial ya. Coba ceritakan Mas Ferdi. Ini kan ada media sosial yang saat ini memang orang sudah tidak bisa lepas lah dari media sosial, terutama anak-anak muda. Kemudian pada pemilu yang akan datang, ini pemilih milenial juga sudah sepertinya sudah dominan. Bagaimana Anda melihat ini Mas Ferdi? Ya, terima kasih Mas Anam, Cak Anam,
Cak Saiful. Saya akrab memanggil beliau. Saya senang sekali bisa silaturahim Alhamdulillah. sowan sini. Ini tentu sangat kesempatan yang luar biasa. Jadi kembali ke tadi diskusi pada pagi hari ini, sebenarnya mungkin karena weekend lebih santai-santai. Iya. Nanti kalau jadi kuliah kan gitu. Jadi sebenarnya media sosial hari ini tidak bisa dilepaskan dari seluruh aktivitas manusia atau kehidupan kemanusiaan keseluruhan. Karena tidak hanya digunakan untuk berbagai hal-hal misalkan seperti pendidikan atau mungkin bisnis, tetapi semua ruang perlu, bahkan hampir semua orang dengan punya HP pasti punya media sosial, Ya, kan ngoten. betul. Nah, tapi pertanyaannya, apakah media sosial itu sudah menjadi media yang sosial, kan itu? Apakah media sosial sudah menjadi media yang sosial? Menarik ini. Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena filosofi atau tujuan adanya media sosial itu kan untuk bersosialisasi, saling mengenal, saling berdiskusi, sehingga semua orang bisa saling terhubung. Kita di Indonesia bisa terhubung dengan orang-orang yang di luar negeri. Kita di daerah bisa terhubung dengan orang-orang yang mungkin di pusat atau di kota. Tapi hari ini media sosial tentu punya banyak tantangan, punya banyak semacam, ya kalau kita amati dikit-dikit viral. Ya, Nah, ya, gitu. ya. Jadi semua orang, bahkan di grup-grup WhatsApp, keluarga, grup-grup WhatsApp mungkin angkatan, reuni, semua itu yang harusnya media menjadi sarana untuk sosial justru menjadi sarana untuk pecah belah. Kan gitu. Menarik ini istilah ini ya. Jadi ini kan menjadi akhirnya kontraproduktif. Ya, Ini media yang sosial atau yang tidak Media sosial? pecah Nah, kan gitu. Ini menjadi persoalan. Kita di grup keluarga atau di grup angkatan, grup reuni, mungkin sudah bersaudara, berteman lama, tetapi karena salah tafsir, salah memahami konten, kemudian akhirnya saling curiga, pecah belah, terus kawannya mungkin dipicu dengan salah satunya kepentingan politik. Nah, itu menjadi persoalan. Tapi seperti yang ditanyakan atau didiskusikan oleh Mas Anam tadi, bahwa ke depan memang kalau kita lihat media sosial itu pengguna yang utama sebenarnya kan kalangan muda. Ya. Karena mereka dilahirkan itu di ruang digital dalam tanda kutip. Kalau generasi, kan di dalam generasi ada generasi X, ya, terus Saya ini termasuk generasi X ya. generasi X. Di bawahnya lagi ada sebenarnya ada generasi milenial, tapi kalau yang paling muda lagi ada generasi Z. Z. Kalau generasi milenial ini kira-kira sekarang usianya di sekitar 25 tahun sampai 39-40 tahun. Itu masih milenial sebenarnya. Mas Ferdi berarti milenial ya. Milenial. Nah, di sebelum itu bisa jadi generasi kolonial, enggak maksudnya. Artinya bukan, artinya bahwa Betul. Setelah itu saya sudah agak asing. oh gitu. Penyebutan generasi kolonial untuk generasi X ya. Iya. Tapi bisa jadi generasi kolonial tapi pikiran-pikiran energinya milenial, itu bisa jadi seperti Iya. itu. Dan di bawah itu usia misalkan kelahiran tahun 1996 itu sudah masuk generasi Z. Artinya bahwa kalau kita mengacu kepada data BPS tahun 2020 yang baru dirilis kurang lebih 1-2 tahun ini, itu menunjukkan bahwa 25% lebih itu angkanya itu generasi milenial. 27% lebih itu generasi Z. Artinya kalau kita gabung 50% lebih penduduk Indonesia itu adalah anak-anak muda. Oke. Kan kurang lebih seperti itu Mas Ana. Iya. Nah, berarti kalau 50% lebih generasi di Indonesia ini adalah anak muda, otomatis segala penentu-penentu perubahan ke depan adalah anak muda. Harusnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian di lapangan dalam praktek sistemnya atau mungkin ruang-ruangnya sudah anak milenial atau anak muda ini mampu masuk ke ruang-ruang yang strategis, atau hanya secara demografis atau secara kuantitatif besar tetapi secara kualitas mungkin masih perlu
tinjau ulang lagi. Nah, gitu Mas Anam. Jadi intinya kalau kembali lagi ke media sosial dan anak muda ini sebenarnya sudah satu paket. Tinggal kemudian apakah anak muda mampu menggunakan media sosial untuk melakukan aktivitas, produktivitas atau memberikan akselerasi perubahan, atau media sosial tadi itu justru kontraproduktif karena digunakan untuk bukan yang sarana sosial. Sebenarnya gini, kalau Anda lihat, karena sekarang yang sebagian besar pengambil posisi kebijakan di berbagai bidang adalah masih generasi X, generasi kolonial. Ya. Anda lihat apakah kebijakan-kebijakan itu sudah pertama mengakomodasi kepentingan dari generasi milenial dan generasi Z yang kalau digabung jumlahnya lebih dari 50%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebut bahwa tujuan media sosial adalah untuk ya tentu membangun keakraban, membangun kekompakan dan macam-macam. Yang terjadi kan malah terjadi petaka. Ya, ada perpecahan sosial. Nah, apakah siapa sebenarnya yang dalam tanda kutip menodai niat baik awal dibentuknya didirikannya media sosial, kemudian ini apakah memang efek yang otomatis terjadi atau memang ada kepentingan lain? Apakah ini generasi X yang ceroboh ini yang membuat media sosial sehingga menjadi alat untuk perpecahan sosial? Ya, tadi kembali ke pertanyaan pertama dulu bahwa jumlah generasi muda itu sangat besar, tapi penentu kebijakan hari ini masih kalangan-kalangan dalam tanda kutip lama atau generasi mungkin kolonial, generasi kolonial. Menyebut itu. Generasi kolonial. Nanti khawatir generasi kolonial kok masih hidup zaman penjajahan Belanda kan gitu. Jadi ini kan menjadi manusia tertua enggak. Tapi artinya gini. Kalau pertanyaan pertama tadi, apakah kemudian kebijakan-kebijakan itu sudah ramah terhadap anak muda? Saya menyebutkannya beberapa hal sudah mulai dibuka. Kerannya sudah mulai dibuka, tetapi kalau dikatakan bahwa anak muda sudah mampu menentukan agenda-agenda besar itu belum. Belum. Kita misalkan ambil contoh kalau di pusat, Presiden Jokowi sudah mengadopsi atau mengakomodasi kepentingan anak muda, misalnya mengambil staf sus milenial. Nah, ini kan sebagai sebuah contoh. Anak-anak muda dikumpulkan dari berbagai bidang, baik sosial, komunikasi, dan seterusnya, termasuk disabilitas, untuk masuk membantu Presiden Jokowi dalam menampung banyak aspirasi-aspirasi dan akselerasi perubahan tadi. Tapi ini kan kalau kita lihat mereka digunakan atau ditempatkan untuk mendampingi. Kan bukan levelnya untuk pengambil kebijakan secara signifikan. Artinya mereka ini ditempatkan untuk atau diproyeksikan sebagai mitra untuk agar pengambil kebijakan dalam tanda generasi X tadi itu punya lanskap pikiran yang barangkali sesuai dengan kepentingan anak muda. Tapi kalau kemudian kita lihat dalam konteks yang lebih besar, sebenarnya secara keseluruhan masih belum gitu. Karena apa? Kalau belum, indikator-indikator sederhananya misalnya hari ini kalau misalnya anak muda terjun ke ranah politik misalnya, itu juga tentu masih berat. Kalau tidak punya berbagai support system yang mendukung seperti itu ya. Ini generasi kolonial masih belum rela ya. Ini menjadi persoalan. Walaupun sebenarnya anak muda sekarang sudah punya senjatanya. Sebenarnya media sosial yang menguasai anak muda. Kalau kita lihat semua, bukan semua, saya lihat banyak diskusi elit-elit politik itu di bawahnya adalah anak-anak muda. Pengelola medsosnya anak muda, timnya anak muda, yang mengambil misalnya membuat bahan-bahan diskusi juga anak muda. Artinya apa? Anak muda hari ini memang masih sebagai tim atau tim tank atau tim yang digunakan untuk memfasilitasi agenda-agenda, tapi yang pengambil kebijakan utama masih kalangan lama. Tapi gini, kita ingat pepatah bahwa setiap masa itu ada pemimpinnya dan setiap pemimpin itu ada masanya. Nah, itu poinnya di situ. Bisa jadi hari ini yang menguasai atau mungkin yang punya kebijakan besar adalah generasi lama, tetapi ini hanya soal waktu. Bukan berarti kemudian yang sekarang semua tidak baik, tidak. Tetapi anak muda sekarang harus bersiap.
karena nanti ada namanya estafet pergantian sirkulasi politik, sirkulasi kepemimpinan, itu yang kemudian harus dipersiapkan. Jangan sampai kemudian hanya karena kepentingan jangka pendek semua ini saling membunuh generasi. Anak generasi muda tidak suka dengan generasi lama, wah ini semua kacau. Atau sebaliknya, generasi lama tidak rela posisi-posisinya diambil oleh generasi muda. Nah ini menjadi persoalan. Nah itu yang kemudian ke depan dua pihak ini harus saling kolaborasi. Jadi jangan saling mengancam atau membunuh. Karena aset terbesar ke depan itu bukan hanya sekedar sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Generasi X atau generasi kolonial seringkali mempersepsikan generasi milenial itu dalam tanda kutip itu dengan persepsi yang agak negatif. J. Pertama dianggap generasi ini cuek, cirinya cuek, malas gitu ya. Kemudian saya nak udali dewe. Nah, seringkali dipersepsikan seperti itu. Nggak peduli, terus angel dituturi gitu. Anda melihat ini gimana? Ya. Sementara yang muda juga begitu. Anak-anak milenial melihat orang tua wes kuno kan gitu. J. Melihat gimana? Jadi memang ini soal karakteristik generasi memang sangat berbeda. Anak muda melihat generasi lama itu kalau misalkan di level pemerintahan politik sangat birokratis. Ya, birokrat. Kemudian kaku, bertele-tele, tidak cepat. Kemudian terlalu banyak pertimbangan. Terus kemudian banyak hal. Generasi lama atau generasi tadi baby boomers atau generasi X itu melihat anak-anak muda tidak punya aturan, nggak punya toto kromo, unggah-ungguh. Kalau dulu anak muda atau mungkin generasi-generasi dulu ke orang tuanya luar biasa, anak muda sekarang kurang misalnya. Terus kemudian anak muda lebih senang instan misalkan itu. Tapi persoalannya seperti ini. Karakteristik seperti itu memang punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Justru yang perlu digarisbawahi adalah kita jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan. Tapi justru misalnya anak muda yang senang dengan instan, anak muda yang senang dengan kecepatan, itu harus difasilitasi untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang memang cepat gitu. Sementara si generasi lama, baby boomers, generasi X yang punya kepekaan sosial besar, itu sebagai penjaga gawang, penjaga nilai gitu. Artinya mestinya harus sinergi. Harusnya sinergi. Jadi misalnya, oh ini nggak boleh ini nggak boleh nduk, ini bagus. Karena semua perubahan begitu deras cepatnya, itu kadang tidak bisa dikontrol. Lah orang yang bisa mengontrol adalah orang-orang yang punya kapabilitas, kemampuan yang pengalaman yang lama tadi itu. Idealnya memang orang-orang generasi lama, generasi X, generasi kolonial, ya harus mengenal juga hal-hal yang termasuk medsos tadi, betul. Medsos itu ya, supaya juga tidak antipati gitu ya. Yeah. Betul. Jadi harus saling mengenali kebutuhan zaman. Jadi generasi lama tidak bisa kemudian apatis atau wes ini perubahan baru biar urusan anak muda juga tidak bisa. Karena apa? Karena mau tidak mau perubahan itu juga minimal walaupun tidak paham secara teknis harus mengetahui minimal strategi-strateginya untuk masuk di ruang itu. Sementara anak-anak muda yang tadi barangkali kurang atau kelemahan dari aspek nilai itu harus banyak belajar dari orang-orang generasi lama untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi itu tadi. Nah, jadi sebenarnya dua generasi ini tidak saling mengancam kalau kemudian sinergi dan kolaborasi tadi diutamakan atau dioptimalkan. Cuma kan persoalannya di Lumajang yang Anda lihat gimana? Kalau di Lumajang menurut saya melihat di Lumajang ini memang belum bisa tampak jelas karena seperti ini Mas Anam. Kalau kita lihat anak-anak mudanya itu kan trennya setelah sekolah kan keluar. Baik maksud saya setelah sekolah SMA itu kan kuliahnya di luar. Baik itu di di beberapa daerah sekitar maupun bahkan ada yang keluar negeri. Kemudian setelah selesai belum tentu kembali. Nah itu. Sementara generasi-generasi lama itu kan karena barangkali secara produktivitas sudah mulai berkurang atau bahkan mulai ada penurunan, ya jadi penjaga gawang di daerah seperti itu. Jadi ini ada kesenjangan generasi atau kesenjangan demografi. Nah, gitu. Jadi artinya bahwa
kita tidak bisa kemudian apakah generasi ini sudah saling kolaborasi atau belum, karena memang belum ada fasilitasi titik temu tadi itu ya, Mas. Jadi kalau misalnya apakah anak muda di Lumajang sudah berkontribusi secara maksimal dan sebaliknya generasi lama sudah memfasilitasi, ini kita lihat dari mungkin bisa jadi dari kebijakan atau ruang-ruang yang sudah dibuat, sejauh mana anak-anak muda tadi itu ikut andil di dalam berbagai kebijakan-kebijakan sosial atau kebijakan publik. Kantor pemerintahan sendiri di Lumajang sepertinya juga ada kesenjangan. Bupatinya kita tahu ya milenial lah ya, masih muda dan dia sangat familiar terhadap media sosial. Banyak juga, tetapi pada sisi lain kita tahu banyak sekali pejabat-pejabat di dinas-dinas yang sudah usianya sudah cukup tampaknya kurang familiar terhadap media sosial. Apa anda juga melihat itu? Ya, tentu Mas Anam, kalau terkait dengan dinamika bahwa ada generasi lama yang masih banyak di posisi-posisi struktural, itu memang mungkin tidak hanya di Lumajang, tetapi hampir di semua lini birokrasi seperti itu. Tetapi yang menjadi penting untuk dicatat adalah, apalagi kalau di Lumajang sendiri pemimpinnya cukup milenial dan sangat aksesibel terhadap ruang-ruang media. Dan ini sebenarnya menjadi sesuatu yang positif untuk kemudian mendongkrak, mengembangkan potensi-potensi daerah. Sementara kalau ada generasi-generasi lama yang masih ada di pos-pos strategis, kalau memang itu usianya memang sudah belum memungkinkan secara khusus, secara teknis mendalami, ini sebenarnya tidak ada persoalan. Yang penting nanti ada kolaborasi tadi itu. Jadi mungkin ada tim-tim yang kemudian bisa menjadi support system di sana. Jadi tidak berarti kemudian semua generasi lama dihilangkan, semua diganti. Ini juga tidak adil di dalam konteks kolaborasi gitu. Karena suatu saat nanti saya selalu mengatakan seperti ini. Hari ini yang menjadi generasi milenial pada suatu titik masanya nanti itu akan menjadi kolonial gitu. Jadi kita sebenarnya sama sebenarnya, cuma perbedaan masalah zaman saja. Kalau yang dulu sudah punya akses-aksesnya, zaman saya dulu juga begitu. Panjenengan milenial dulu. Agak mengolok-olok yang tua. Oh lah anjay, itu kan sebenarnya kita sudah ada waktunya. Sekarang saya jadi korban olok-olok ini. Korban olok, tapi sudah luar biasa sukses menjadi mewakili masyarakat, menjadi dewan. Ini menjadi salah satu inspirasi juga kan gitu. Jadi semoga sebenarnya, tapi intinya dua generasi ini jangan saling mengancam dan jangan saling menutupi akses. Gitu. Ini menjadi penting. Ya. Karena bisa jadi jangan saling menutupi akses, kuncinya ya. Itu betul. Karena gini, bisa jadi orang-orang yang lama itu sebenarnya sudah punya banyak arena. Tapi kadang wah ini bahaya, ini anak muda ini ngancam ini. Ini kalau dikasih akses lebih ini mengancam. Itu justru menjadi kontraproduktif. Sebaliknya anak-anak muda yang resisten terhadap generasi-generasi lama ini juga nanti akan terjadi bencana sosial karena tidak punya inspirasi, etika dan seterusnya. Kembali ke yang pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan perpecahan sosial. Perpecahan sosial. Siapa yang menjadi atau istilahnya biang kasarnya gitu? Aktor di balik bencana komunikasi hari ini. Jadi saya dalam beberapa diskusi itu, kalau kemarin di Lumajang terjadi erupsi. Kalau erupsi itu korban jiwanya jelas. Yang meninggal sekian, pinten Cak atau Mas Anam yang meninggal? Sudah hampir 100 kalau nggak salah. Hampir 100. Nah, berarti kan sudah bisa diidentifikasi. Jumlah korban jiwa yang meninggal akibat erupsi sekian. Tapi jumlah korban jiwa yang diakibatkan akibat disrupsi itu nggak jelas. Disrupsi atau sumbu pendek digital ini tidak jelas. Karena apa? Karena bisa jadi orang berkonflik itu bukan karena hal-hal fisik, tapi karena banyak kepentingan yang masuk di situ. Nah, makanya kalau ada pertanyaan tadi kembali ke yang didiskusikan awal, siapa yang menjadi biang ini semua? Kita tidak bisa langsung menuduh generasi mana, tapi yang menjadi kata kunci untuk kita bisa ambil siapa yang kemudian berkepentingan adalah orang yang selalu
dalam tanda kutip punya kepentingan politik. Itu dalam berbagai Iya. riset selalu menunjukkan itu trennya. Jadi ada politisasi media namanya. Jadi politisasi media, politisasi ruang-ruang publik, politisasi isu-isu sosial itu sangat rawan terjadinya perpecahan atau pecah belah. Nah, kita lihat hampir banyak riset menunjukkan setiap ada momentum politik, pemilu, pilkada itu semakin naik trennya. Terkait dengan pertarungan konflik di media, itu trennya menaik. Kita lihat, ingat 2019, 2014 juga seperti itu. Nanti saya juga memprediksi di 2024 akan juga polarisasi bisa jadi ke sana. Makanya kalau anak-anak muda termasuk banyak semua generasi itu tidak melek media, tidak terliterasi secara politik, ini menjadi bencana. Karena yang menjadi persoalan, kita tidak bisa langsung menuduh ini. Kalau dulu kriminal jelas. Mas Anam. Begal di sini berarti yang begal orangnya kalau misalkan bisa ditemukan jelas pelakunya. Tapi kalau begal dalam kepentingan di media itu kita tidak tahu. Siapa yang memviralkan ini pertama? Ya bisa diusut tetapi perlu waktu panjang. Perlu waktu. Kayak kemarin panjang juga cerita-cerita apa yang di Lumajang lagi viral apa kemarin yang viral di medsos. Kenapa? Ya, terakhir ya soal sesajen. Lah niku. Itu kan berarti sebenarnya hal-hal yang terkait dengan apa ya? Perbedaan pandangan, terus kemudian penafsiran terkait agama, penghargaan terhadap keberagaman. Ketika itu dimediakan, orang-orang punya multi tafsir tersendiri atau tafsir sendiri-sendiri. Ada yang menganggap ini salah karena tidak menghargai agama atau pandangan yang berbeda, keberagaman. Ada yang menganggap ini barangkali punya kepercayaan sendiri, mungkin punya prinsip. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan hanya di situ. Tapi yang paling penting bahwa media sosial ini setiap orang bisa punya media. Gitu. Jadi mungkin kalau dulu radio Semeru Lumajang dengan adanya fasilitas luar biasa seperti ini bisa menjadi corong untuk aspirasi. Tapi hari ini ngobrol bareng Mas Anam atau ngobrol atau istilahnya semua orang punya media, ini akhirnya masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Jadi tidak bisa dikonsolidasi kepentingan itu untuk satu. Karena masing-masing bisa jadi punya tujuan berbeda-beda. Baik tujuan, tapi saya selalu membaca penyebab perpecahan itu dua kepentingan, politik dan ekonomi. Jadi dua itu, jadi irisan politik karena kepentingan, terus kemudian kalau terkait dengan ekonomi ini kan masalah bisnis kompetitif gitu. Jadi itu juga bisa Jadi ini bisa dilihat sebagai limbah ya dari media sosial itu. Betul. Ya? Ini dampak negatifnya ya. Betul. Jadi di media sosial tadi kan punya dampak positif, tetapi ini ya sepakat dengan bahasa Mas Anam tadi, limbah bisa juga disebut sebagai ya sampah sosial. Ya, sampah sosial. Jadi sampah yang kemudian kita tidak bisa kendalikan karena semua orang sudah bertabrakan secara sosial di dalam media itu tadi. Ya. Oke. Menarik sekali, tapi nanti sebelum kita masuk ke bagaimana cara menggait pemilih ya. Ntar lagi kan kita pemilu ya. Siap. Tahun 2024. Ini yang jadi pertanyaan, panjenengan maju lagi malah atau mungkin semua orang sudah bersiap ini. Jadi tahun 2024 nanti kita akan memasuki ada pemilu legislatif, pemilu presiden ya, itu awal 2024 dan akhir 2024 itu nanti akan pemilihan kepala daerah, pilkada. Ini saya kira masing-masing partai sekarang sudah pada sibuk merancang strategi gitu, bagaimana menggait pemilih pemula, karena ini pemilih milenial, karena jumlahnya yang cukup besar dan pada umumnya pimpinan-pimpinan partai ini masih dipegang oleh kalangan yang tadi saya bilang, ya kita bilang tadi generasi X gitu. Nah ini bagaimana cara menggait mereka tentu akan menjadi bahasan menarik.